arek Jayabaya wayah beduk. Wayah beduk. Nek ngaku arek Surabaya, ya kudu seneng lodrok. Pemirsa singkong dan kopi, tak dungano akeh rejekine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat singkong dan kopi, tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kecuali hari ini istimewa. Kenapa begitu? Di depan saya ada Imam Besar Pelawak Indonesia, Cak Jadi Galajabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kaji Norman Fauzi. Alhamdulillah. Yang baik hati, subhanallah. Sehat. Sehat Semangat. walafiat. Betul. Alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara. Ya. Semuanya sudah siap untuk pemirsa singkong dan kopi. Monggo, mau diawali dengan hadiah parian untuk singkong dan kopi. Silakan, Cak. Khas Surabaya. Khas Surabaya, silakan. Mangan kecapi, kroso legine. Pemirsa singkong dan kopi, tak dungano akeh rejekine. Tambah kuat imane, sehat awake, lancar nyambut gawene, mundak bayar raane. Amin sing banter. Ya, amin. Amin. Nah, nek wis mari mundak bayarane, ojo lali lunas cicilane. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tapi nek mari lunas. Nek mari lunas. Ya ojo sampai nyicil maneh. Utang maneh. Cak Jadi, sudah Siap, bertahun-tahun kita kumpul. Selalu kita mewarnai Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dengan senyum dan tawa. Itu yang membuat kita selalu sehat dan tawakal kita kepada Allah semakin sempurna. Cak Jadi, Ya. sebelumnya kita masuk kepada yang lebih inti. Sejak kapan sih ngelawak nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara. Saya sejak kecil itu merasa beda dengan anak-anak yang lain. Cak Kaji gitu loh. Siap. Begini, biasanya jenengan itu kalau melihat anak kecil yang ingin dinaikkan panggung oleh papa mamanya, Iya. bapak ibu ayah bundanya, mungkin dengan paman, bebek, pak lek, bulik, caning, goyu, opa, oma, om, tante, cece, meme, koko, jong mbok ne arek-arek. Iya. Arek cilik iki diunggahno panggung, iku lak porik ta. Porik, nangis. Artinya berontak nangis. Nangis. Munggah. Aku seje, Cak. Alhamdulillah. Sejene apa? Kalau ada panggung, saya mesti minta karena saya ikut nenek. Iya. Kakek melok mbah. Aku anu apa mbah tak munggah panggung apa. Dadi apa? Cilik-cilik munggah panggung. Sampai seperti itu. Makanya ketika saya lepas dalam artian bodolin, bopas camping ya kan, ketika SMP, SMA, di mana ada panggung, saya akan temui panitianya. Malah ngelawan gitu iya, ya. untuk kula napa pareng diijini saya naik panggung. Ola apa? Kula badhe nglawak. Itu sejak SD. Sejak SD. Di mana itu, Cak? Jadi. Yang pertama itu, aduh sulit saya ya. Yang pertama itu kalau arek Surabaya asli tahu di Jalan Plosobogen itu ada yang namanya Plosobogen Tambak Sari. Tambak Sari, betul. Ada gedung BR, Budi Rahayu. Budi Rahayu. Nah, saya naik panggung pertama di situ. Tahun berapa itu, Cak? Waduh lupa. Tetapi yang paling ingat, ketika di SMP Negeri 9 Surabaya, saya kan siswa di situ, mengadakan lomba lawak se-SMP Negeri 9 Surabaya, saya ikut, saya juara 1. Jadi panitia, penyelenggara, kemudian mendesain idenya, artinya pemenangnya di PDW ya?
Ya enggak. Saya kan sekolah. Nah, iya. sekolah mengadakan lomba lawak. Oke. Ya kalau Agustus kan banyak lomba. Iya. Nah, dari beberapa usulan ada lomba lawak. Iya. Saya ikut lomba lawak, grup juara 1 kelas 3 SMP saya waktu itu tahun 1980. Anehnya. Iya. Loh, anehnya. Anehnya. Sampe ngenteni ta iki. Ngenteni. Anehnya opo iki? Lah, anehnya itu ketika kepala sekolah pada saat upacara bendera mengumumkan Iya. lomba lawak se-SMP Negeri 9 Surabaya. Juara 1 grup saya. Oke. Ya kan, Sujadi CS. Jenengku Sujadi Sujadi KTP. CS, iya. Ya. Saya kemudian tampil menerima piagam. Dengan 2 orang saya, almarhum Trianang dan satunya lagi Cak Suheri, ada di Gresik sekarang. Ayo, awak dhewe gak ngelawak nang sekolah tok rek. Lho nang ndi? Yo ngelawak nang jowo. Nang ndi yo kon iku iso-iso ae, gak ditanggapi. Tapi pulang dari sekolah dengan sepeda pancal, piagam itu saya bawa, Cak. Kemana? Ke RRI Surabaya. RRI Jalan Pemuda. Zaman itu Pemuda, betul. Terus? Ya kan? Di depannya masih ada rumah sakit Simpang. Simpang, betul. Luar biasa tahun itu. Saya masuk ke RRI. Mau kemana, Dek? Satpam bilang gitu. Ya. Mau ngelamar pekerjaan. Wah, guyon sama ini. Wong di SMP ini kok iso ngelamar pekerjaan. Kerja apa? Mau ngelawak. Loh kok iso? Saya juara lawak, Lek. Juara lawak, Lek, gitu. Iya. Saya juara lawak, Lek. Ya wis nek ngono, sepedanya sampean parkir di seberang di sini nggak ada yang jaga sepedanya. Saya nyabrang masuk pintu gerbang rumah sakit Simpang, saya taruh di situ, saya langsung masuk dan dites oleh yang namanya Ibu Utari. Ibu Utari, ya. Ya, dites seminggu kemudian saya dapat surat panggilan melawak di RRI tahun 1980. Jadi kalau sendiri stand up comedy sendiri zaman itu sudah ada nih ya? Sudah ada. Oke, padahal waktu itu di RRI itu ada Ludruk Gematri Brata, Ludruk Cak RRI. Kancil kan Cak gitu. Kancil itu Iya. RRI. Cak Buat ya. Ya, jadi Ya, Cak Kancil, Cak Muali, Cak Markaban. Markaban, Nah, betul. Cak Markuat. Ya Markuat. Iya. Cak Jadi, itu adalah riwayat panjang. Riwayat. Yang paling mengesankan pada saat masa-masa itu di mana dan apa itu? Ya. Ketika kemudian orang kampung mendengar saya melawak di luar kampung. Tentu kaget nih. Tentu kaget. Nih. Kaget. Kaget. Loh, su itu sok ngelawak, su. Jadi orang-orang tua kalau panggil saya su karena ya. Sujadi, tapi Sujadi. anak-anak atau arek-arek konco-konco yang di bawah saya Cak Su. Iya. Iya rek Cak Su ngelawak, Cak Su ngelawak. Gitu, Saat itu sama teman sekampung namanya Cak Denan, ya seusia. Iya. Akhirnya mau tidak mau, ojo sombong kan yo, Agustus kudu main nang kampung. Saya di kampung 17-an, iya. 17-an. Nah, saya main ngelawak sama Cak Denan, sukses. Alhamdulillah. Pembicaraan Oke. dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah. Oke, sebentar. Kalau dikatakan sukses, ada materi lawakan yang masih ingat sampai sekarang? Materi lawakan Yang membuat orang tertawa dan sukses itu bagaimana? Oh, nggih. Apa itu? Waktu itu kan nyeluk emak. Emak. Ya, Surabaya kan nyeluk emak. Iya. Nah, kemudian ketepatan kampung saya dulu ya kan, iku fair-fairan. Sopo sih gak ero kampung Jedong dan sekitarnya. Saya nggak mau nyebut kampung yang lain, bukan otoritas saya kan gitu kan. Itu kena diarani kampung maksiat. Tapi tetap tak belo. Wong aku bisa hidup, bisa makan, bisa tidur nyenyak di kampung Dari itu. wong Surabaya aku tiyik nok kene gitu. Tiyik nang kono. Oke, lanjut. Tego lorone gak tega. patine. Tali dok kali layangan. Iya. Ayo dadi situk meraih kemenangan. Masya Allah, mantap. Lanjut. Koyok Bung Tomo. Lah materi lawak ini tadi itu sama terus aja. Iya. Lah akhirnya aku nggawe materi lawak. Ngono lho. Iya. Tidak ada orang sukses tanpa ridhonya orang tua. Mak tadi. Mak tadi itu. Mak penuh ya, Iya. Lah, waktu itu kan hebat-hebatnya
Almarhumlah Yai Zainuddin MZ. Betul, iya. Aku semacam ngene iki, Cak. Oh. Aku nek ngelawak mesti macam ngene iki, yo ngelawak, yo ceramah, yo MC pakai ngene iki. Aku langsung, Mbak, nang kono pidato. Pidato. Saudara-saudara. Saudara-saudara, begitu ya. Ingin sukses, jauhi maksiat, dekati emak kita. Oh, duh, luar biasa. Termasuk makmu, makku, emak kita yang lain. semuanya. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki emak. Sik tajak. Iki agama iki mondok ndi sampean? Lu, ini yang mau saya ungkap khusus untuk pemirsa Singkong dan Kopi. Dan kopi. Banyak orang mengira saya nggak mondok, ya Allah. Saya memang nggak mau pamer, saya nggak mau pamer. Umumno cak saiki. Saya mondok, Iya. SD 6 tahun. Iya. Ibtidaiyah. Masih kurang SMP, saya tambah 3 tahun. 9 tahun. Ya, tahun. Masih kurang ilmu Allah luas, saya tambah SMA. Saya mondok 3 tahun. Iya. Total mondok saya pemirsa 12 tahun. Iya. Ini banyak orang yang nggak tahu, hanya sampean karena bolo dewi. Karena singkong dan kopi. Karena singkong dan kopi. 12 tahun saya mondok. Iya. Di mana itu, Cak? Pondok Ramadan. Pondok Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Tapi kan mondok. Ngono lho. Iya. Cak jadi. Oleh ngopi dhisik, Cak. Loh, sak singkongnya. Oh, sak singkongnya. Ya tapi aja dipangan saiki, ya. Enggak tak seruput Enggak iso ngomong sama itu. Iya. Monggo pemirsa. Monggo. Ya jadi. Seweneng aku, Cak, ambek sampean iki, Cak. Ngono ta, Cak. Kroso niki isaroh apik. Alhamdulillah. Temenan. Iya. Oke, kita kembali. Lalu ada istilah gala japo. Ya. Tolong jelaskan kepada kami dan pemirsa Singkong dan Kopi. Ya. Jadi banyak juga yang jangankan gala japo itu apa. Iya. Sampai sekarang masih banyak orang menyebut bukan gala japo. Iya. Gala jabu. Gala japo. Mungkin B, terinspirasi dengan cawung jabu. Cawung japo, ya. Ada lagi dalam satu pengajian. Iya. Besar begitu, MC mengundang saya, ceramah akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Kiai Haji Jadi Gajah Lapo. Gajah Lapo, tambah gak karu-karuan. Padahal saya tadi udah pesen. Kulo mangke pun disebut Yai. Kulo sebut saja pelawak. Pelawak itu, nah di sini bukunya ada. Pelawak itu adalah penuntun laku di segala waktu. Masya Allah. Betul. Oh iya. Tapi ketika MC, nggak seperti yang saya minta. Ya, jadi sampean terpaksa merevisi itu ya. Saudara-saudara, saya bukan kiai, tapi saya adalah pelawak. Jadi gala japo artinya pelawak, singkatan dari penuntun lagu di segala waktu. Nah, gala japo itu adalah gabungan lawak juara Jawa Pos. Saya teringat bahwa dulu kan tidak gala japo itu ada beberapa orang ya. Ya, bertiga. Sampean ya. Ada Cak Priyo almarhum, terus Cak Lutfi almarhum. Dan konon di situ katanya bahwa masing-masing ini juara sendiri-sendiri kan begitu? Iya betul. Ada grup sendiri-sendiri. Oke, terus bisa diceritakan ya? Jadi tahun 92 Jawa Pos itu kepingin Jawa Timur punya lawak grup gitu yang bisa meneruskan style genre dari lawak Quartet S. Quartet S, oke. Malang. Iya. Pak Jati, Mas Jati, Pak Joko, Edi Pak Mbun. Bagong, ya kan? Iya. Kemudian yang Iya, Cambun. Iya, Cambun, ya. Itu karena sudah mulai surut, karena masuk ke dunia politik. Betul, politik. Waduh, Jawa Timur kehilangan Quartet S iki, ya opo iki? Jawa Pos menghelat sebuah acara lomba lawak se-Jawa Timur. Nah, alhamdulillah puji Tuhan Astungkara, yang juara satu itu Cak Priyo dan kawan-kawan. Ya, namanya C3, Cerut. Betul. Cak Priyo almarhum, Cak Naryo dan Cak Joko. Lah saya Quartet Surya. Saya
Cak Lupus yang baru sedo kemarin itu, Innalillahi wa inna ilaihi. kemudian Cak Lutfi dan Cak Denan teman sekampung, Mas Kampung. yang lawak di kampung itu. Yang tampil di panggung di Jedok tadi itu. Oke. Nah, ternyata dibawa terus ya. dibawa terus. Oke. Nah, jadi juara 2. Dalam perjalanan, Jawa Pos merasa belum menemukan satu komposisi grup yang seperti Quartet S. Oke. Akhirnya Mbak Ita Nasia, mantan wartawan Jawa Pos, ya kan, wartawan senior, dan Cak Kris Mariono, wartawan seni hiburan RRI Surabaya, itu dialog dengan kami-kami ini. Kemudian akhirnya dengan legowo, saya, Cak Lutfi, dan Cak Priyo diusulkan untuk menjadi Gala Japo. Nama itu dari almarhum Cak Priyo. Masya Allah. Singkatan apa Gala Japo itu? Gabungan Lawak Juara Jawa Pos. Oke. Kok delalah? Kok Kersane Gusti Allah, Nggih. nggih Cak Kaji nggih, itu mewakili kami bertiga. Oke. Gala Japo itu kan kalau Jawa kan Golo Jopo. Golo Jopo. Hurufnya itu GLJP. GLJP. Itu sama dengan gabungan Lutfi jadi Priyo. Priyo, betul. Ya Allah. Dan saat itulah kemudian Gala Japo Mulai mulai berkembang dan alhamdulillah. Jadi rasanya saya harus menyampaikan di darah yang mengalir di tubuh saya, di anak-anak saya, di istri saya adalah buah pikiran, buah karya dari teman-teman kami semuanya. Ya, jadi. Kami bisa pergi haji. Masya Allah. Ya kan, semuanya sudah. Rumah punya lebih dari 1, mobil punya, tanah punya. Ini saya ungkap untuk apa? Dalam rangka ta'adus bin nikmat. Saya sebar-sebarkan. Dadi pelawak ojo isin. Ojo isin. Sampai muncar tahu. Sebab ono sing saya sendiri ambek mbak iku diseneni, Cak. Oke. Ambek mbak iku diseneni. Ola opo kon ngelawak. Ketika di kampung tadi kan jadi perbincangan. Oke. Hot topic gitu ya. Hot topic, Iya. trending topik bener. Dadi pelawak meneh mangan apa bojomu kan ngono. Oh iya, gak ngono, Tambah nemen. Tambah nemen, apa ngono ya. Iya apa? Nah, krungu-krungu kon ngelawak nang ngene kampung iki nak. Kabeh sak kampung gemuyu. Yo tak warah, jos Mbak, jos. Jos apane nak? Kon gak ngerti. Ngerti nopo, Mbak? Sopo wonge nak sing barai wong guyu kemekel? Iku panggonane neraka wel. Aduh, aku langsung ya ngopo iki? Dari situlah kemudian saya berupaya mengalihkan, gak mengalihkan di coro-coro Surabaya ini, bujuk imbah. Bujuk imbah, betul. Nek kula mboten asal dadi pelawak, Mbah. Sing mbah karepaken dadi nopo? Dadi penceramah, Nak. Oke. Akhire kula ngelawak, kula barengi ayat. Oke. Karena ayate gak akeh sing ngerti. Iya. Kula paling gampang anadofatu minal iman. Kula gowo teng pundi-pundi saya informasikan kepada Mbah. Mbah, sakniki kula ceramah, Mbah. Gak ngelawak, mboten, Mbah. Nek tiyang ngarani ngelawak nggih monggo, ajene lucu Mbah ceramah kula. Tapi kula ceramah. Nek ceramah ono arape nak, enten Mbah. Apa? An-nadhafatu minal iman. Cukup. Kebersihan sebagian daripada iman. Betul. Main malih kula kabari. Lah, mambengi nggawa ayat apa? Lho, an-nadhafatu minal iman. Maneh coba. Tapi disitulah saya bisa dipercaya oleh Mbah. Kemudian karena saya bunga, pagi hari balak seneng kopi tak? Iya. Saya barengi dengan senengan beliau. Kopi dan terang bulan. Terang bulan, betul. Akhirnya dinikmati oleh Mbah. Kok enak terang bulan, enak? Teko sapa iki? Duwike kula wau nglawak dalu. Muncul yang namanya buku Neraka Wel dan Kue Terang Bulan. Oke. Cak jadi. Semangat aku cak, gak apa-apa nih cak. Gak apa-apa Cak. Weh sampean kok iki. Artinya begini. Bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati daripada hasilkan begitu. Betul. Dan yang lebih utama bahwa kita tidak pernah harus takut bahwa siapa jadi diri kita, yang penting adalah kita harus berbuat yang terbaik. Yeah. Dari rangkuman panjenengan tadi menceritakan semua,
panjenengan saya yakin sudah sampai kepada satu tahapan, kan rumah sudah sekarang. Artinya panjenengan mengatakan bahwa bukan persoalan kita dapatkan apa dan bagaimana kita jumlah yang kita dapatkan kan, tetapi sebenarnya panjenengan ingin menyampaikan bahwa sudahkah kita bersyukur apa yang kita dapatkan dalam seperti itu ya? Oh, betul. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Pandai-pandai bersyukur ya. Okay. Lah aku lawak. Betul. Syukur saya sebagian besar saya sampaikan ketika saya melawak, ketika saya nge-MC, ketika saya ceramah. Oke, bertiga tadi. Gala Japo tadi. Adakah kesan yang terindah panjenengan bersama almarhum waktu melawak di mana dan kapan itu dan lawakannya kayak apa aja? Iki nek umpama sampean maksa ngono. Kudu tak maksa ya? Boleh mikir ya ngono lho. Karena yo sekian lama kan. Sekian lama. Jadi begini. Ketika grup lawak Gala Japo itu sudah mulai istilahnya naik daun. Naik daun. Loh, ono tajak daun yang naik itu ono tajak. Ono. Ya ular. Ya artinya sudah mulai banyak dikenal. Oke. Mulai Kemudian waktu itu Pangdam 5 Brawijaya itu Pak Imam Utomo. Pak Imam Utomo. Terima kasih Pak Imam lahir orang-orang seperti beliau. Saya dipersilakan main di acara hari ulang tahun ABRI kalau tidak salah. Di lapangan Kodam itu. Di depan itu kan. Di depan aspal lebar itu ya. Luas itu. Saya terima. Tetapi neredeke gak karu-karuan. Tidak bedil. Yo nek lucu, nek gak lucu ya apa? Cor ya. Gitu loh. Iya. Nah kemudian ya apa iki? Artinya kan pengalaman belum banyak. Iya. Pengalaman ya kalau kita di grup masing-masing sudah banyak. Ya Cak Priyo CS itu C3 itu menguasai pertelevisian. Kalau saya menguasai off-air, panggung-panggung dari panggung ke panggung. Akhirnya berembuk. Apa Dewi iki gak duwe pengalaman. Tapi harus tampil di hadapan jenderal. Ya apa? Kita putuskan kita orang bertuhan. Kita orang beragama. Ayo jaluk sowo. Zaman sakmono wis jaluk sowo. Zaman sakmono bener ini ya. Jadi saya kenang terus itu. Akhirnya tanya dari satu ke satu orang, dari orang yang perlu kami dekati, ketemu yang namanya Gus Safa. Namanya Musafa, Gus Safa. Bukan Musafa Rauf. Niki Gus Safa. Ya. Di daerah Jurang Kuping. Di Benowo. Ya Surabaya iku ya. Surabaya. Luar Surabaya kan ngono lho. Saya datang ke beliau diberi amalan. Membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Waca ping 7 sambil Anda tiupkan di atas pasir. Ya wis sak iso-isone. Oleh pasir teko endi ya? Sak nemu-nemu. Malam sebelum pagi tampil, saya harus mengubur-nguburi. Menyirati. Sekeliling lapangan tempat saya manggung. Gak dicurigai karo tentara aja sampean. Aku izine melihat lokasi saya tampil. Karena paginya saya tampil. Nah, diizinkan masuk. Tak ubur-uburi ambek pasir. Nah, saat itulah timbul keberanian, timbul kepercayaan diri. Barokahnya tadi. Barokahnya luar biasa. Dan disitulah kemudian saya terakui Gala Japo sudah layak. Ada yang disampaikan yang membuat orang tertawa terpingkal-pingkal jadi? Iya. Apa itu? Kalau saya salah mohon maaf karena wis suwe, tapi ini senjata saya untuk di Kodam. Yaitu Kodam 5 Brawijaya adalah satu-satunya Kodam yang paling Pancasilais. Lho kok ngono Cak Jati? Kodam 5. 5. Oh 5. Iya. Sing liya-liya kan gak 5. Iya kan begitu kan? Iya. Nah, kemudian yang paling religius.
rukun Islam ono 5. 5, betul. Tak artekno meneh 5. Apapun agamamu 5. Ojo lali ambek agama. Betul. Jadi tadi kita sudah bicara tentang perjalanan singkat panjenengan. Di depan kita aja jadi ada buku-buku sampean. Luar biasa buku ini. Kalau saya ambil istilah dari Cak Muiz konco sampean Jawa Pos, istimewa buku-buku ini. Bisa menceritakan tentang buku-buku ini, Cak Jadi. Tadi Neraka Well sudah saya singgung. Ya kan? Iya. Kemudian saya nggak nyinggung beberapa buku saku ya. Iya. Tulisan-tulisan saya yang ada di media ya. Itu kan saya rangkum juga begitu. Iya. Itu nggak saya singgung, tapi yang ini yang dijual di pasaran ya. Iya. Jadi kalau penuntun laku di segala waktu ini saya ini penuntun laku di segala waktu. Oke. Nah, yang ini penuntun laku di segala waktu. Iya. Nah, pelawak saya beri singkatan penuntun laku di segala waktu. Oke. Gara-gara yaitu tadi pelawak kok ceramah. Oke. Ya kan? Oke. Sampai sama Pak Naryo itu. Pak Naryo Wagub. Ya Wagub itu saya sempat kena marah live loh ini di TVRI. Pak Dalang marah, Pak. Iya, saya menyambut bulan Ramadan. Iya. Wayang kulitan. Betul. Di TVRI Jawa Timur Galajapo lawaknya. Saya membawa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Paket. Hati-hati. Nah, Pak Naryo dalangnya. Beliau menganggap kami tidak bisa membaca Al-Qur'an. Oh, begitu. Beliau takut. Betul. Ya, saya juga merasa memaklumi karena tidak ada pada latihan. Betul. Gitu loh. Di skenario tidak ada. Iya. Takut. Zaman sakmono. Gitu loh. Ojo gawe dulinan ayat-ayat. Iya. Nah, akhirnya saya sampaikan, saya baca dan alhamdulillah beliau bisa menerima. Di situ saya cetuskan, pelawak memang menciptakan tetapi pelawak juga punya hak sebagai penuntun lagu di segala waktu. Iya. Jadi waktu Ramadan itu ya? Waktu Ramadan. Pas puasa? Pas menjelang puasa. Menjelang puasa. Lah kalau ngelawaknya pas puasa juga ada? Kalau ngelawaknya pas puasa itu ya ada. Tentunya kalimatnya pas yang tentunya disampaikan dalam Quran. Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban kan begitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Betul. Cak Prio. Nggih. Cak Jadi. Nggih. Ini ada kalimat cengho. Menakutkan ini. Sampean iki apane cengho, Cak? Jarine, Cak, nek ndelok pelupuk mata saya. Pelupuk mata jenengan. Iya. Kita ini ada turunan. Oh iya. Generasi yang keberapa di atas saya itu turunan dari orang-orang Tiongkok. Loh, apa bebek sampean iki kubulekan? Mongol. Gimana kok ceritanya kok sampai ada nama Muhammad Cengho Jadi Galajapo? Mau dijelaskan? Jadi begini. 2003, tahun 2003 saya diminta Pak Bambang DH. Oh, Mas Bambang wali kota Surabaya untuk menjadi moderator seminar pembauran nasional. Sejak kabeh iki sampean dadani kabeh. MC sampean. Ngelawak sampean. Ya, terus kemudian moderator sampean. Liyane gak sampean umani aja. Saya hanya bisa jawab, kalau kehendak Allah demikian, apa yang harus saya perbuat? Lanjut. Begitu. Betul. Jadi ini yang minta, bukan saya. Mas Bambang, Mas Bambang. Minta moderator, pembicaranya saat itu Profesor Bagong Suyanto, sosiolog UNER. UNER, betul. Sama almarhum Cak Ruslan Abdul Ghani. Masya Allah, betul. Arek Surabaya, mantan Menteri Luar Negeri. Ya toh, pelaku daripada pertempuran Surabaya. Iya. Betul. Kemudian Pak Bambang DH sendiri, bahas masalah pembauran. Oke. Satu kalimat yang saya ingat dari Pak Bagong Suyanto, beliau saat itu belum profesor tentunya, karena 2003. Ya. Begini, ini pembauran ini tipu-tipu. Oke. Kok bisa Pak Bagong? Saya bilang itu. Iya. Yang Cina disuruh pakai nama Jawa. Oke. Ya, saat itu ada aturan itu kan? Iya. Ya. Tapi
Ini yang saya katakan tipu-tipu. Tidak ada satupun yang mungkin di sini, yang ribuan jumlahnya, ada orang Jawa yang namanya Cina. Ada apa enggak? Kalau ada saya beri hadiah. Enggak ada. Nggak ada. Saya langsung ngomong. Iya. Pak Bagong mohon maaf. Mungkin kenapa kok enggak ada yang pakai nama Cina? Iya. Karena nama Cina itu tidak identik dengan nama Muslim. Oke. Sementara mereka-mereka ini yang hadir ini kan banyak yang Muslim. Iya. Pak Bagong langsung membalas apa yang saya katakan itu. Siapa bilang nama Cina nggak identik dengan Muslim? Oke. Siapa yang nggak kenal penyebar agama Islam dari negeri Tiongkok, dari Cina? Betul. Laksamana Muhammad Cheng Hu. Betul. Saat diucap, saat itu juga saya langsung bergetar. Bergetar. Tek, begitu. Iya. Dalam hati saya langsung. Ini saya sampaikan ini kepada pemirsa Singkong dan Kopi. Langsung saya timbul begini. Ya Allah, jikalau Engkau berikan aku rezeki ya Allah, aku akan pergi haji ya Allah. Dan nama hajiku adalah Muhammad Cheng Hu. Oke. Langsung saya sampaikan kepada Pak Bagong. Mm-mm. Oh iya, nggak apa-apa kalau memang begitu. Saya doakan. Oke. 2003 saya niati, 2004 berangkat. Masya Allah, setahun. Setahun berangkat saya. Betul. Kun fayakun tahun. Kun fayakun dengan rombongan Haji Oke. Sabar. Sing penting ki ditakokno ja. Nggih. Bacaane wis mari ta. Woi kurang 2004. Lah, itu yang banyak orang tanya. Oke. Lah, nama Muhammadnya ternyata saya dapatkan itu permohonan dari Aba Kartolo. Sampai dihubungi, Pak. Iya. Ngisi obrolan Singkong dan Kopi. Betul. Beliau guru besar saya. Betul. Beliau 2002 naik haji, sepulang naik haji, pas Allah mentakdirkan sering tampil sepanggung dengan saya, berangkat bareng, pulang bareng, di perjalanan beliau begini. Cak jadi, nek panggil saya Mas. Mas jadi, sampean tak dungakno esuk lunga kaji. Matur nuwun, Mbah. Tapi nek sampean lunga kaji temen isok ditakdirno Gusti Allah, aku titip, Cak. Nopo? Gawe jeneng Muhammad. Wis sembarang gak popo, sing penting ono Muhammate. Nopo obah? Nah, beliau kan sudah haji kan? Iya. Sebab aku gak pantes nyekel jeneng Muhammad. Betul. Gak pantes aku. Sing pantes sampean tak dungakno. Itu 2002. 2002, oke. 2004 saya berangkat, saya kasih kabar ke beliau, subhanallah, beliau sebelum saya berangkat malam datang ke kontrakan saya saat itu waktu saya masih ngontrak. Jadi saya berangkat haji masih ngontrak ya. Beliau datang sama Ning Tini, Umi Tini, membawa satu setel sarung dan baju takwa. Mohon dipakai besok ketika berangkat ibadah haji. Ya Allah. Ono sanepane, Cak. Sarung karo baju takwa itu. Kira-kira ya apa, Cak? Sarung karo baju takwa. Oke. Supaya isok menang bertarung kudu takwa nang Gusti Allah. Masya Allah. Ya Allah. Bertarung dalam artian apa? Berfastabiqul khairat, Cak. Betul. Sampai isok anek takut. Ada 4 buku nih, Cak. Iya, betul. Itu ditulis kalau ini kan penyusunnya Pak Arifin BH, wartawan senior. Oke, iya. Kemudian yang itu wartawan Jawa Pos dulu. Siapa Mas Doan ya Mas Doan Widiandono. Nah kemudian yang terakhir Ramadan kemarin saya rilis yaitu Haji Muhammad Cheng Hu jadi Galajapo, Imam Besar Pelawak Indonesia, meniti jalan tasawuf. Meniti jalan tasawuf. Masya Masya Allah. Jadi saya apa yang menginspirasi tentang persoalan tasawuf tadi, Cak? Ya jadi begini. Sebelum 2018 saya diminta menjadi MC-nya Haul Gus Dur yang ke-9. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Di Ciganjur. Di Jakarta, ya. Al-Mahfurah. Yeah. Jadi saya itu bersama dengan guru kebangsaan saya, almarhum Bapak Cuk Kasturi Sukyadi, saya menyampaikan. Gak apa-apa ya diomong ini ya. Monggo ya. Fenomena apa ini Pak Cuk?
ada yang disebut imam besar, tetapi kita melihat sikapnya tidak pas kalau disebut imam besar. Iya, iya. Saya kepingin mentasbihkan diri saya sebagai imam besar pelawak Indonesia. Karena saya pelawak, Pak Cu. Nggak apa-apa, bagus, bagus. Ini satir tingkat tinggi, bagus. Bahkan pada pertemuan di Polrestabes Surabaya, saat itu Pak Sandi Nugroho, Kapolresnya, oleh Pak Cuk diperkenalkan. Di sini ada Cak Jadi Galajapo sebagai imam besar pelawak Indonesia. Nah, pada saat saya memandu acara di Ciganjur, disaksikan oleh para menteri, saat itu datang Profesor Mahfud MD, penceramahnya Al-Mahfurlah Allah Yarham Mbak Maimun Zubair, menyaksikan tampilan saya. Di situ saya terus terang melawak dengan materi Al-Quran. Karena ini para kiai. Mengapa? Gus Dur itu kok bapak kemanusiaan, tidak hanya sekadar pluralis, tapi bapak humanis. Artinya humanis for all, kan begitu. Kemanusiaan untuk semuanya. Kenapa? Karena memang ditakdirkan oleh Allah beliau sebagai bapak kemanusiaan. Karena apa? Isarohnya adalah beliau punya anak, semuanya putri, jumlahnya 4. Surat yang keempat Al-Quran adalah An-Nisa. An-Nisa itu surat keempat tentang wanita. Wanita semua anaknya Gus Dur, jumlahnya 4. Ayat pertama, ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, berarti Gus Dur memang untuk kemanusiaan. Gini-gini Mbak Maimun itu. Loh. Ternyata sinkron dengan ceramahnya Mbak Maimun setelah itu. Jadi sambung Mbak Maimun. Sambung. Nah, ketika saat itulah kemudian saya menyampaikan deklarasi. Inilah imam saatnya besar. Saya deklarasikan imam besar pelawak Indonesia. Saya nyapa dulu. Sahabatku Singkong dan Kopi, apabila kita sudah mendengar langsung deklarasi tentang imam besar pelawak Indonesia, dan saya yakin melalui Singkong dan Kopi ini, beliau sendiri yang menyampaikan, jadi kalau panjenengan menyebut beliau itu sebagai imam besar pelawak Indonesia, jelas soheh. Iya. Karena langsung. Soheh. Dari mulut saya. Tadi yang memperawinya saya sendiri. Ya, jadi oke. Tadi tahap pertama kita bicara tentang perjalanan panjenengan. Yang kedua buku. Saya mendengar ini mau road to Indonesia. Mau keliling Indonesia. Seperti Panglima Cheng Ho yang berlayar dari Tiongkok ke Gresik dan Tuban. Ini panjenengan ini mau berlayar kemana kira-kira ini? Yang dibawa apa? Dan misinya apa ini? Pertanyaan cerdas. Singkong dan Kopi, ja. Wah iya. Ya Allah. Jadi begini, Cak Haji. Ya. Saya merasa usia saya sekarang 56. Ya. Cik enom, Cak? Cik enom. Tetapi saya tidak boleh lengah. Ya. Saya harus berpikir seakan-akan besok akan mati. Tapi juga saya berpikir seakan-akan saya akan hidup 1000 tahun lagi. Masya Allah. Imbangnya seperti itu. Nah, kesiapan untuk esok hari akan mati itulah saya harus meninggalkan sesuatu yang buat bangga istri dan anak-anak saya, buat bangga masyarakat Surabaya, buat bangga warga Indonesia, buat bangga warga dunia Jawa Timur. Dan tentunya buat bangga pemirsa Singkong dan Kopi. Apa itu? Saya harus meninggalkan jejak. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Jangan sampai manusia mati meninggalkan hutang. Bingung sing ahli waris. Maka kemudian saya mulai tertarik dengan dunia tasawuf. Jadi sekitar 10 tahun lebih lah ya, saya ini senang baca.
Di rumah ada ribuan buku. Sehingga kemudian saya membuat padepokan Monggo Eling Pancasila. Padepokan NU Monggo Eling Pancasila saat ini digunakan untuk TPQ yang gratis. Nah, dalam perjalanan saya bertasawuf itulah ditambah dengan saya sebagai wong Jawa sing agama Islam, saya tidak lepas dengan hening, dengan sambung rasa kepada para leluhur. Betul. Maka saya punya program mentasawufkan masyarakat dan memasyarakatkan tasawuf. Betul. Karena apa? Menurut saya agama tanpa tasawuf bagaikan cabai tanpa uti-uti. Cabai tanpa uti, oke. Pedes itu sih oke. Iwake gak ono. Iwake gak ono. Oke. Lah padahal kalau ada uti-utinya kan pas begitu. Nah jadi kira-kira tadi disampaikan buku. Nggih. Buku tentang tasawuf apa yang menginspirasi panjenengan sehingga makin dalam dan makin tenggelam di dalam samudra tasawuf. Buku apa itu? Di dalam meniti jalan tasawuf ini yang disusun oleh Toto Sonata, wartawan senior, karena kan saya hanya sekedar ngumpulkan saja tulisan-tulisan serpian yang nyusun beliau supaya enak dibaca, beliau ahlinya. Saya menemukan banyak keberagamaan kita ini tidak mencapai sampai ke tingkat spiritual. Jadi agama itu sebetulnya adalah wasilah, bukan goyah. Artinya alat, bukan tujuan. Katanya orang Jawa, ageman. Nah, ageman untuk supaya kita dipandang enak, menyenangkan, menggembirakan orang, gitu loh. Lah kok sekarang ini sebaliknya banyak orang yang mengaku beragama, karena kami muslim, mayoritas muslim, saya melihat mosok sih orang Islam itu perangannya kok seperti itu, ya kan? Ya kita sudah kita ini eranya era digital, semua tahu kan. Lah disitulah kemudian saya berkeinginan untuk keliling Indonesia dengan membawa Islam hasil temuan saya, hasil perenungan saya, hasil tahajud, tafakur dan hening saya. Islam itu saya temukan dengan arti sesuai dengan urutannya. Dari I. Ya, apa itu? Indah. Indah. Kemudian sabar. Sabar. Ya. L. Lembut. Lembut. A. Adil. Adil. M. Mendamaikan. Rahmatan lil alamin. Nah, betul. Kalau ngaku orang Islam, ya harus Islamnya kan Nabi Muhammad. Apa itu? Islam yang indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Betul. Karena yang ngomong pelawak dianggap ilmu gatuk. Tek gotak gatik gatuk. Betul. Aku lah, lu ya apa re, mas ilmu gatuk ya mikir re. Betul. Akhirnya saya lengkapi dengan dalil-dalil semuanya. Betul. Kalau orang Islam harus I-nya indah. Iya, betul. Karena apa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa itu indah? Menyukai keindahan. Paket sing karo lu iso dalil. Mari ngene muga-muga payu ceramai. Ya kan? Ya. Kemudian S-nya. Sabar. Gampang, innallaha ma'as-sabirin. Nah, yang luar biasa. Dan sabar tanpa batas. Betul. Nek ono wong ngomong, aku kentekan sabarku iku. Nurut awakmu sabarku gak karu-karuan. Ngerti? Wis entek. Berarti dia belum sabar. Belum Islam yang sempurna. Mantap. Nah, tanda sabar itu salah satu tanda utamanya harus bisa L di tengah-tengah ini. Lembut. Dan ini subhanallah Cak Kaji, ya Allah, saya sampai merinding saya. L ini saya artikan lembut ini, tapi belum tahu dalilnya kan. Iya. Ketemu dalilnya ketika Allah yarham Yai Hasyim Muzadi betul. menyampaikan kekuatan Al-Quran, kekuatan Islam itu ada di tengah-tengah Al-Quran.
yang dulu itu diberi warna merah, yang sekarang warna merahnya hilang diganti huruf tebal. Betul. Ya kan tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Apa itu tengah-tengahnya? Yalatat wal yatalattof. Betul. Lemah lembut pas tengah-tengah. Betul. Wal yatalattof. Betul. Tengah-tengah. Lemah lembut lah. Tengah-tengah. Lemah Dan lembut. inilah kekuatan Islam. Betul. Saya ulang lagi, wal yatalattof. Tof, betul. Kelembutan. Kelembutan. Saya bertanya-tanya supaya apa? Supaya semuanya punya kesempatan untuk berpikir pas di tengah-tengah Al-Qur'an. Dan memang Allah Maha Lembut. Nah, Nabi Musa, Nabi Harun saja untuk bilang ke Fir'aun, Betul. harus lemah lembut. Lemah lembut. Nah, Dan cara mengembangkan dan syiar Islam tidak boleh dengan kekerasan. Lemah lembut. Lalu yang setelah L tadi? adil. Adil. Adil itu adalah mendekati takwa. Betul. Jangan ngaku bertakwa kalau kamu tidak adil. M-nya adalah mendamaikan. Mendamaikan. Ya kan? Artinya mendamaikan ya Islam. Betul. Ya kan? Sampaikan salam, kedamaian. Makanya mendamaikan ini, Cak Haji. Ya, salam. Betul. Ya, makanya kemudian pendiri negara ini, the founding father kita, Betul. ya kan? Mendirikan bangsa ini bukan disebut negara Islam, bukan negara agama, tapi Darussalam. Darussalam, betul. Ya kan? Negara damai. Negara kesepakatan untuk damai. Betul. Sebagaimana Piagam Madinah. Iya, betul, betul. Nah, ini yang akan kami perjuangkan untuk keliling Indonesia. Ya kan? Dan saya yakin ini nilainya universal. Betul, betul. Ya kan? Jadi kalau mungkin, ya kan? Saya Muslim menyampaikan agama Islam itu indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Saya yakin agama-agama yang ada di Indonesia semuanya mengajarkan tentang indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Tentunya clear di sini. Iya, tentunya jadi juga mensiarkan tentang bagaimana insan yang sempurna. Insan kamil. Insan kamil. Yeah. Ketika Islam, ketika Nasrani, Yeah. ketika Hindu, Buddha, dan ketika itu berdasarkan kemanusiaan, Yeah. maka seperti Gus Dur bilang, keindahan dan kelembutan. Betul. Oke, jadi setelah tadi Panjenengan menjelaskan, itu kapan akan dimulainya? Turunnya Panjenengan. Tadi saya berikan penilaian pertanyaan cerdas. Ya. Sekarang beda ini. Beda, ya. Ini pertanyaan teliti. Oke. Ya kan, artinya kok ngomong toh? Iya, iya. Kapan? Kita wawancara mbek sampean kok tambah angel. Teliti sampai niku Iya, dulu. iya. Runtut takoni. Ya kan? Iya. Sampai takon kapan? Iya, Pak. Nah, karena pertanyaan jenengan inilah saya harus berbesar hati dan berbangga bersyukur kepada panjenengan. Saya bisa menjawab kapan? Kalau padepokan saya itu payu. Oh, gitu. Karena kondisi ekonomi, Betul. pandemi, kami nggak dapat penghasilan, nyaris nggak dapat penghasilan selama hampir 2 tahun. Oke. Nah, itu saya jual, Cak. Oke. Untuk beli mobil, beli perlengkapan, dan ubur rampe untuk saya bisa keliling Indonesia. Syukur kalau ada sponsor. Ya, saya ingin menyampaikan Ibu Gubernur, Cak Erik. Amin. Iya toh? Amin, amin. Ada warga panjenengan ini. Ada warga Amin ya Allah. panjenengan ini. Sama-sama tunggu amin ya Allah. Pak Erik, nggih. Pak Erik Cahyadi, Sebelah Ibu sini, Cak. Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Sebelah sini nih kameranya Panjenengan. Nggih, ya Allah, Pak Erik Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, Bu Khofifah. Wakil Wali Kota Surabaya, Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya menyapa juga yang membantu terbitan buku meniti Jalan Tasawuf, Bapak Dr. Yuroh Nur Effendi, ya, Bupati Lamongan. Bupati Lamongan. Yang pernah artinya kirim dana untuk membiayai. Ya Allah. Jadi, Iya. artinya begini kan? Keliling Indonesia ini. Iya. Ya Allah. Artinya begini, 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang Iya. pertama,
2 tahun para entrepreneur kita diobe ya. Menang semangat aku ya Allah. Ini kalau pemirsa, kalau seandainya tidak ada larangan yang implisit makan singkong, saya makan. Tapi karena pernah, ya kan, menurut beliau Cak Kaji ada yang makan singkong ya, ngomongnya boleh gak enak, selilitan. Keleleken ya, gitu. Artinya 2 tahun ini para penghibur masyarakat tidak bisa apa-apa karena tidak boleh berinteraksi. Loh iya, udah. Gak bayaran, Cak. Dodol tanah, Cak. Betul. Saya jual tanah untuk hidup ini. Nah, kemudian untuk saya bisa kampanye, iya kan, menebarkan Islam yang indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Karena niat baik saya kepingin mentasawufkan Indonesia. Artinya begini, ini nggak bicara sebatas hanya Islam. Saya kepingin umat beragama di Indonesia itu, nek didelok itu wong senang, gak wedi, begitu kan? Nah, itulah kemudian saya kepingin menebarkan. Jadi niat baik ini dari hati yang baik, ya kan? Insya Allah hasilnya baik. Mohon doa restunya aja. Ya. Kalau begitu kita usulkan kepada pemerintah Indonesia tanggal 15 ini untuk jadikan Hari Lawak Indonesia. Luar biasa. Kalau ini sampean tidak lagi pernyataan yang cerdas, tidak lagi pernyataan yang teliti, tapi ini adalah pernyataan brilian. Ya. Kan yang menyatakan harus imam besar lawak Indonesia. Wahai umara, kan begitu? Tetapkan tanggal 15 sebagai tanggal Hari Lawak Indonesia. Ya. Wahai umara, kan begitu. Supaya lebih kuat. Juga wahai ulama, kalau umara dan ulama menyatu, 15 dijadikan lewat acara singkong dan kopi ini Hari Lawak Indonesia. Artinya imam besar Lawak Indonesia kola, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kola Rasulullah SAW ini kola imam besar pelawak Indonesia. Betul. Luar biasa. Matur nuwun Cak Kaji. Ini inspiratif sekali. Kemudian saya juga prihatin. Iya. Generasi muda kita, generasi milenial kita, tentunya yang dibaca hanya apakah mereka juga bisa melihat ludruk lagi? Apakah mereka sudah melihat lagi? Kalau zaman saya aja. Masih sempat saya ini berlari-lari ketika Cak Markeso itu garingan jalan. Sekarang tidak ada lagi. Sama dengan saya. Nguber, Cak. Nguber karena kerubutan arek cilik kan. Cilik, betul. Neng. Cak Markeso ngeludruk ontang-anting tanpa gamelan. Biasanya ngono kan. Ono sing hafal saja apa yang disampaikan beliau. Nek kidungane gak ono sing ngapal. Iya. Cuman sering kadang-kadang beliau mensitir kidungannya Cak Gondo Durasim. Monggo disampaikan. Jadi neng. Dan kayak ngene kan rada mripate kan rada PC ngono, kece ngene. Neng. Ya Allah Markeso, Cak Markeso mudah-mudahan berkah di alam kuburnya Cak Markeso. Husnul khotimah. Amin. Inilah ludruk ontang-anting Cak Markeso. Semua gamelan ada di cangkem saya sendiri. Dan dengarkan, ini pesan dari Cak Durasim saya kumandangkan. Bekupon omae doro melok nipun tambah seng asoro. Itu pesan beliau. Artinya apa? Kita jangan ikut-ikutan apa ya, kalau kita artikan secara bebas, budaya luar. Itu yang membawa sengsara kita. Karena apa? Kemuliaan suatu bangsa ditentukan oleh budayanya, bukan oleh agamanya. Ini Yai Said Agil Sirot. Ditambahi ya, sampean sebagai imam besar pelawak Indonesia menegaskan bahwa bangsa yang besar, bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Betul, Cak. Makanya Surabaya. Artinya apa? Nang Jayabaya waya beduk. Neng aku arek Surabaya, ya kudu seneng ludruk. Ngono, makanya saya membina ludruk. Namanya Luntas. Singkatan dari Ludruk nom-noman cap arek Surabaya. Betul. TT itu Luntas itu pakai TJ di Jawa Biyen. Iya, TJ. Jadi Luntas ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Betul. Cak Robert yang saya suruh mandegani. Betul. Dan bulan ini masuk ke usia yang ke-6 tahun. Tanggung jawab kita ya.
Begini ya, saya pun dan kita semua, Nggih. podcast manapun, kita harapkan Singkong dan Kopi kita juga mensiarkan bahwa jangan juga egois. Iya. Kita ajak semua komponen bangsa ini, yang di Surabaya, yang di Jakarta Iya. dengan Betawinya, yang di Bandung dengan Sundanya, Betul. angkatlah tradisi itu, Nggih. karena jejak digital itu akan abadi kan Betul. itu. Dan anak cucu kita akan melihat bahwa memorinya itu ada. Ya, Nggih. melalui juga ada dua hal lagi yang saya sampaikan. Yang pertama melalui panjenengan agar Singkong dan Kopi ini bisa dipertemukan dengan mereka-mereka yang melegenda seperti Cak Kartolo dan Monggo. lain sebagainya. Kemudian kami juga mengajak dan kami merasa Singkong dan Kopi dan Jatim News bertanggung jawab. Niat, semangat, dan tujuan panjenengan sudah sangat mulia. Nggih. Bagaimana kalau untuk sementara keliling Indonesianya bermuajah, bersilaturahmi, menyampaikan tasawuf panjenengan itu melalui dunia maya, melalui internet, melalui digital. Saran yang harus Iya. saya laksanakan. Betul. Matur nuwun Cak Kaji, matur Betul. nuwun sangat. Mohon doanya pangestunipun. Amin. Nggih. Yang jelas hari ini bukan yang terakhir kita ketemu, kita Nggih. akan ketemu selanjutnya dan Siap. kita akan mengeksplor bagaimana Surabaya dengan seninya. Nggih. Lebih baik ada yang kita lakukan walaupun dari sekian banyak orang cuman sampean karena aku tok, Jak. Nggih. Kita gali kembali ludruk, kita gali kembali seni budaya Surabaya dan Jawa Timur ini agar tetap eksis dan dihargai oleh dunia. Bahkan Kan. saya meyakini Cak Kaji Iya, siap. untuk deradikalisasi, Iya, penghilangan radikal, iya, intoleran intoleran, itu harus melalui budaya. budaya, betul. Saya yakin mereka-mereka yang kena dengan intoleran, Betul. radikalisme itu gak gelem ngeludruk, Betul, betul. gak gelem ngelawak. Betul, betul. Dadi serius terus. Ya, padahal katakanlah ketika kita mendengar, menyaksikan hadir di lawak, siapapun pangkat kita, jabatan kita, hadir situ untuk mendengarkan Nah, sebuah hiburan. Nggih. Dan kita pulang dari acara itu mengharapkan ada sebuah masukan. Apalagi kalau sampai campuri tadi, Nggih. ada syiarnya kan begitu, sehingga pulang mendapatkan bekal untuk semakin bertakwa. Jadi tontonan jangan lupa tuntunan. Betul. Tuntunan juga jangan lupa tontonan. Karena ini saling menunjang untuk orang kemudian mau mendengarkan. Betul, betul, betul. Sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, kita sudah di penghujung acara dan sebaiknya saya beri kesempatan kepada Imam Besar Pelawak Indonesia untuk closing statement. Monggo, Jak, disampaikan. Ya. Pemirsa Singkong dan Kopi, apa yang kemudian kita dengar, kita bahas Betul. dengan Cak Kaji Norman Fauzi, tidak kemudian saya berharap menyebabkan jenengan berkerut kening, Betul. ngeluh, Ngeluh, mules, ngules, tidak. tidak. Tapi harus ada tawa, ada rasa bahagia, ada rasa keakraban, keceriaan di antara kita. Iya. Singkong Kopi itu ya berbobot tapi santui, kan begitu. Santui. Nah, jadi untuk itu jangan sampai lupa untuk tertawa. Iya. Karena hidup ini di kitab suci disebut, hidup ini adalah sendaguro. Sendaguro. Tertawa itu mengurangi resiko kematian 15% dan tertawa itu bisa menarik rezeki 15% lebih cepat lagi. Amin. Terima kasih. Daripada wong sing sumpek mecucu metuntung itu sulit untuk mendapatkan rezeki, ya. Iya. Makanya saya tidak pernah medenteng, metuntung, apalagi medantang. Iya. Mungkin perlu ditambahkan ini. Kenapa kopiannya harus tinggi? Iya. Kenapa harus kopinya tinggi? Gampang saja jawabannya. Ya. Para bijak bestari menyatakan, gantungkan setinggi-tingginya cita-citamu. Jikalau jatuh, masih ada rembulan yang akan Masya Allah, melindungimu. luar biasa. Terima kasih, Cak. Jadi, terima Iya. kasih banget atas rawuhnya. Dan sekali lagi, sama-sama kita punya keinginan bahwa budaya, seni, tradisional, kearifan lokal Iya. harus kita pertahankan sampai kapanpun. Para pemirsa, sahabat Singkong dan Kopi, waktu kemarin mungkin terlalu banyak yang kita sesali. Waktu hari ini
adalah waktu yang tepat untuk kita merencanakan, dan esok adalah waktu yang tepat untuk kita menikmati. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam singkong kopinya begini ya. Lah gini. Saiki dipangan wis mari. Ya.